Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai konsep valuasi dan metode valuasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Tabisa Masakulanjono. Saya Fitri Adinisi. Saya Maraya Dabita. Yang pertama yaitu pengertian valuasi. Valuasi adalah cara yang digunakan untuk menentukan nilai suatu sistem yang berlaku. Valuasi ini berfokus pada penetapan nilai uang yang digunakan untuk menilai aset barang maupun jasa. Dan valuasi ini akan dipengaruhi oleh prospek kinerja perusahaan itu sendiri. Artinya semakin tinggi kinerja atau prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan, tentu akan nilainya wajar juga tinggi. Valuasi tersebut bermanfaat untuk digunakan mencoba menentukan nilai wajar sekuritas yang ditentukan oleh pembeli saat bersedia membayar penjual. Konsep valuasi. Secara bahasa, valuasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu value yang artinya nilai. Nilai didefinisikan sebagai seseorang dalam memaknai objek pada waktu dan tempat tertentu. Tujuan perusahaan mengetahui nilai valuasi, yaitu yang pertama, mempengaruhi pengambilan keputusan untuk perusahaan. Bahwa nilai valuasi sangat bergantung pada performa perusahaan. Apabila performanya bagus, maka tingkat valuasinya pun akan tinggi. Terus yang kedua, tujuannya mendatangkan investasi. Nilai valuasi yang menjanjikan pasti akan lebih mudah dalam menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Untuk yang ketiga, keperluan waralaba. Seluruh skala bisnis perusahaan memang sudah sepatutnya memiliki nilai valuasi, khususnya jika ingin melakukan strategi waralaba. Strategi ini dinilai cukup ampuh untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di bidang kuliner. Yang keempat, tujuannya sebagai penilaian internal, yaitu memang sudah seharusnya dilakukan perusahaan. Pengusaha akan mengetahui apakah perusahaan sedang sehat atau sebaliknya. Selanjutnya ada beberapa cara menghitung valuasi. Yang pertama, kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar atau market capitalization termasuk cara menghitung valuasi perusahaan. Menurut Jonas dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen dari Universitas Siliwangi, kapitalisasi pasar merupakan harga yang berlaku dari sekuritas. Selanjutnya ada profit multiplier. Metode profit multiplier atau penggandaan keuntungan adalah cara di mana nilai perusahaan dihitung dengan mengalihkan keuntungan bisnis atau disebut price to earning. Selanjutnya yang ketiga ada discount cash flow. Dikutip dari laman UKM Indonesia, discount cash flow atau DCF dilakukan dengan cara menghitung nilai sekarang dari arus kas di mana yang akan datang atau present value. Jika asumsi yang digunakan akurat, maka cara DCF akan memberikan hasil valuasi yang baik. Selanjutnya, valuasi dan profit. Yang pertama ada perbedaan profit dan valuasi. Yang pertama, profit bisnis. Profit bisnis adalah keuntungan yang didapatkan dari bisnis yang perusahaan jalankan. Yang kedua, valuasi adalah suatu upaya penilaian dengan nominal uang atau suatu barang atau jasa dan menilai berbagai aspek yang berhubungan di dalamnya. Selanjutnya, pentingnya kombinasi antara valuasi dan profit. Jika ingin mendapatkan profit yang lebih besar secara terus-menerus, maka nilai valuasi harus lebih tinggi. Kombinasi perhitungan valuasi bisnis dan profit akan membuat perusahaan menjadi kuat. Oleh karena itu, keduanya saling berhubungan. Selanjutnya ada perhatikan aspek pergerakan yang dinamis.
Lingkungan masyarakat akan terus berubah-ubah. Untuk itu memerlukan perubahan jika perusahaan atau bisnis ingin terus eksis. Inovasi harus dilakukan pada berbagai hal, baik itu pada hal kecil maupun hal lain di luar linear perusahaan. Selanjutnya ada keterkaitan valuasi dan profit. Dalam menciptakan sebuah produk, itu tidak hanya menguntungkan perusahaan saja, melainkan harus memastikan kepuasan pelanggan pada saat selesai transaksi. Inilah syarat utama kesuksesan yang harus diterapkan oleh perusahaan atau bisnis besar, karena mereka akan menjadi konsumen loyal dan berlangganan ke depan. Gabungan kalkulasi valuasi dan keuntungan bisa membuat perusahaan menjadi hebat. Oleh karena itu, keduanya berkaitan erat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Srita. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi valuasi. Yang pertama yaitu strategi. Dikutip dari jurnal berjudul metode valuasi manakah yang lebih tepat untuk Nadir dan Akuisisi, karya Suwirto Johan dan Laura Hendani, beberapa faktor yang juga menjadi faktor mempengaruhi evaluasi. Yang pertama yaitu scarcity. Istilah scarcity merupakan gambaran dari kompetitifnya beberapa industri sehingga perusahaan yang ingin dijual menjadi sedikit, sedangkan investor yang ingin berinvestasi malah banyak. Walaupun nilai valuasi tidak mencapai harga tinggi, namun karena kekuatan antara permintaan dan penawaran, nilai evaluasi bisa menjadi tinggi. Yang kedua, regulasi. Regulator akan punya peran penting, misalnya dalam transaksi merger dan akuisisi suatu perusahaan. Regulator punya wewenang untuk memberikan izin atas transaksi yang dilakukan. Jika izin industri telah dikeluarkan, maka industri akan menjadi menarik bagi para pelaku usaha. Begitu sebaliknya, apabila regulator telah mengubah persyaratan modal minimum usaha yang misalnya, maka pelaku usaha juga akan terpaksa berusaha untuk memenuhi persyaratan yang ada. 3. Waktu valuasi. Waktu valuasi akan penting karena menjadi dasar dalam menentukan nilai dari suatu akuisisi. Misalnya, penentuan tanggal juga perlu melibatkan kesepakatan berbagai pihak. Pendekatan dalam valuasi bisnis. Yang pertama berdasarkan aset. Aset merupakan pendekatan dengan cara menjumlahkan berbagai aset yang perusahaan miliki dengan cara basis likuidasi atau basis book value. Yang kedua, nilai penghasilan. Pendekatan ini didasari oleh laporan penghasilan di masa lalu dan perkiraan di masa depan. Yang ketiga, melihat nilai pasar. Perusahaan bisa menentukan nilai pasar dari perusahaan lain yang dijual dalam kurun waktu dekat. Yang terakhir yaitu metode valuasi. Yang pertama yaitu metode book value, yang kedua metode market value, yang ketiga metode nilai likuidasi, yang keempat metode sum of the part, yang kelima metode discounted cash flow, yang keenam metode relative market value. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.